Kakak punya kenalan yang dia itu menuliskan, eh, saya tidak pernah mendapatkan tugas di luar ruang lingkup saya yang seharusnya. Ada teman yang menulis itu dan dia lulus LPDP, ada juga. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa nggak punya, ya nggak usah ditulis. Tapi nggak afdol rasanya untuk ini ya, kalau mengosongkan bagian itu ya, atau ya cuman menyatakan saya tidak punya gitu, kurang. Masa iya sih hidup kita sesempurna itu gitu? Agak kurang ini juga sih, kurang masuk akal. Nah, kalau kakak sendiri punya gitu. Em, Namun di sini kita tidak untuk menjelaskan kalau kita itu pernah melakukan hal di luar urusan kita, terus kita kayak oh, apa ya? Ya udahlah kita mengerjakan urusan orang lain gitu, tapi kita nggak dapatkan apa-apa. Nah, jangan ya. Maka di sinilah kita perlu menuliskan value dan hikmah dari yang kita lakukan itu. Seperti yang kakak tuliskan. Apa itu? Kata kakak. Kakak bilang lah, saya juga pernah membantu senior menyelesaikan urusan administrasi pribadi. Kemudian, apa value-nya? Nah, kakak anggap ini adalah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengalaman dan membangun relasi yang baik. Ini kan bisa juga menunjukkan bahwasanya kita tuh open terhadap hal-hal yang baru, kemudian open juga em, dalam membangun relasi. Kita berarti memiliki kemampuan interpersonal yang baik, gitu. Jadi jangan lupa untuk menulis value-nya, ya. Pembeda dari peserta lainnya. Nah, ini adalah tips dari yang kakak pikirkan sendiri setelah berpusing-pusing ya. Setelah cukup lama memikirkan apa yang harus ditulis dari pembeda dari peserta lainnya. Sebagian orang menyatakan bahwa pembeda dari peserta lainnya itu adalah kayak apa kelebihan yang sudah kita tulis tadi gitu. Kita elaborasi lagi. Kalau versi kakak sendiri, kakak mau mengaitkannya dengan kontribusi gitu. Kaitkan dengan kontribusi yang akan kita tulis di esai. Anggaplah diri kita ini, kalau misalkan bukan kita yang melakukan, itu tidak akan tercapai. Kontribusi tidak dapat dilakukan gitu. Berarti kita adalah aktor atau pemain utamanya. Nggak perlu yang terlalu wah, terlalu ini ya, terlalu hebat gitu. Tapi memang itu ada dan kita yang melakukannya. Contohnya ini yang kakak tulis. Sebagai seorang dosen junior di Prodi, saya menjadi satu-satunya yang dapat meneruskan bidang keilmuan inovasi pembelajaran fisika. Nah, ini expertise kakak nih. Memang bidang keilmuan kakak ketika kakak mengajar itu ini, inovasi pembelajaran fisika. Kemudian dengan kepribadian yang optimis dan mau bergerak maju. Nah, ini nih, kakak secara eksplisit menyatakan pembeda kakak nih. Saya orang yang optimis dan mau bergerak maju. Kalau kakak cuma tulis saya adalah orang yang optimis dan mau bergerak maju, apa yang kalian pikirkan? Kayaknya orang lain juga punya nih kepribadian yang optimis. Orang lain juga mau bergerak maju gitu kan. Kalau kita cuma nulis itu kan ya nggak kelihatan pembedanya dari yang lain gitu. Nah, tapi kalau lanjutkan, saya yakin setelah menyelesaikan studi, saya mampu mengembangkan studi pembelajaran fisika. Studio ini ya, mengembangkan studio pembelajaran fisika di Prodi. Studio pembelajaran fisika ini adalah salah satu kontribusi yang kakak tulis di esai. Kakak menuliskan ada 3 kontribusi, salah satunya adalah studio pembelajaran fisika. Memang eksplisit kakak tuliskan di situ. Jadi kakak mau kakak ingin setelah menyelesaikan studi kakak mengembangkan studio pembelajaran fisika yang saat ini memang belum ada gitu. Nah, kakak ingin setelah menyelesaikan studi kakaklah yang em, menjadi pionirnya dalam mengembangkan studio pembelajaran fisika di prodi kakak gitu. Nah, silakan adik-adik memikirkan apa ya pembedanya gitu. Kaitkanlah dengan kontribusi. Karena kontribusi inilah yang mungkin bisa menjadi pembeda yang nyata antara satu calon awardee dengan awardee lainnya. Perlu kakak kasih tahu, banyak di antara teman-teman yang sudah pernah kakak mock up, mereka hanya menyatakan bahwa saya ingin menjadi dosen gitu. Tapi tidak memperlihatkan ciri khasnya.
Artinya ya semua orang ya bisa saja menjadi dosen. Semua orang punya impian menjadi dosen dan bisa saja menjadi dosen. Tapi dosen yang seperti apa itu tidak dijelaskan. Oh kakak, saya mau jadi dosen yang menjalankan Tridharma Pendidikan. Ya dosen memang menjalankan Tridharma Pendidikan gitu. Kalau tidak menjalankan Tridharma Pendidikan ya dia bukan dosen. Dia tidak akan memenuhi BKD gitu, tidak memenuhi SKP gitu ya. Tapi dosen yang seperti apa sih yang bisa menunjukkan ciri khas kita itu tadi seperti kakak contohnya dosen yang eh, punya bidang keilmuan ini gitu yang akan mengembangkan studio atau lab ini gitu. Nah, ini isian esai. Kalau S2 pelamar S2 kan esai aja ya. Esai aja kan ya? Satu esai kan? Ya, Kak. Iya, Ya Kak, esai esai Kak. saja. Oke. Eh, di esai sebenarnya tidak ada. Kalau zaman kakak ya, tahun lalu, tahun sekarang mungkin mirip juga. Tahun sekarang mungkin masih sama kayak kemarin itu cuman satu isian gitu ya, nggak ada pembagian-pembagian kan ya. Iya Mohon maaf Kak. kalau keliru satu isian Iya, aja. masih sama, Kak. Nah kakak walaupun satu isian, kakak bagi-bagi gitu. Jadi memang kakak tulis, Hmm. kakak contohkan ya, kakak perlihatkan. Nah ini, jadi ini esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi. Nah, jadi kakak tulis tuh perkenalan diri, terus masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Lanjut pentingnya ilmu. Jadi memang kakak tulis. Tujuannya agar si pembaca esai kita itu lebih gampang saja menemukan poin-poin yang mereka harapkan. Perkenalan diri. Di perkenalan diri ini kakak ceritakan tentang siapa diri kita. Saya adalah anak dari ibu yang bernama ini, ayah yang bernama ini. Ya kakak tulis saja gitu ya. Kemudian saya dulu sekolahnya di sini, di sini, di sini gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bilang kan kita udah tulis identitas kita sebelumnya sekolah di mana aja. Tapi nggak apa-apa lah, agak dua kalimat gitu kita menjelaskan kita pernah bersekolah di sini, sini, sini nggak apa-apa gitu. Yang penting memenuhi aturannya tadi, sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Yang penting memenuhi itu gitu. Sampaikanlah dengan padat, singkat, dan jelas gitu ya. Kemudian, ini yang penting menurut kakak, apa pengalaman kamu selama sekolah, selama S1, selama SMP, SMA, SD pun juga nggak apa-apa ditulis. Tapi pilihlah pengalaman-pengalaman yang betul-betul menunjukkan kekuatan kita gitu ya. Eh, nggak perlu besar, tapi eh, kita mengemas kata-katanya itu sehingga ketika orang lain baca, oh ini memang anaknya udah punya potensi nih sejak kecil gitu. Nah, setelah selesai perkenalan diri, baru kita masuk ke bagian berikutnya, masalah yang sedang dihadapi di Indonesia dan solusinya ditawarkan. Kita jelaskan di sana apa masalah Indonesia yang relate dengan studi kita nanti, terus apa solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, teman-teman, perlu dipahami walaupun kita bikinnya per part-part seperti itu, tapi harus ada benang merahnya antara perkenalan diri dengan masalah yang sedang dihadapi. Ya, berarti di akhir dari paragraf perkenalan diri, ketika teman-teman menyinggung apa yang sedang dilakukan sekarang gitu ya, kalau bisa diarahkan memang apa yang kita lakukan sekarang ini ke bagaimana kita mendapatkan masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Baru kita tulis solusi yang bisa kita tawarkan terkait dengan masalah yang kita jabarkan tadi. Nah, kalimat akhir dari poin kedua ini adalah oleh karenanya saya sangat berminat untuk melanjutkan studi di Prodi X Univie gitu. Itu kalimat terakhir dari paragraf yang ada di poin kedua ya. Baru masuk ke paragraf berikutnya untuk poin pentingnya ilmu yang saya pelajari dan kontribusinya. Nah, kan tadi kita bilang nih, oleh karena itu saya ingin melanjutkan studi ke Prodi X Univie. Lanjut paragraf berikutnya mengenai alasan kenapa kita memilih Prodi X dan Univie. Nah, itulah gunanya tadi kita explore, kita investigasi mengenai kurikulum, mengenai
prodi tadi, apa ranking dunianya seperti apa, singgung banyak tentang kurikulumnya gitu. Kurikulum dari program studi itu sehingga di situ kita bisa memperlihatkan apa mata kuliah yang relate dengan permasalahan yang kita angkatkan di poin sebelumnya. Seperti yang kakak bilang tadi. Lanjut ke poin keempat, mimpi Indonesia di masa depan. Nah, setelah kita menjelaskan tentang eh, kenapa kita memilih prodi dan univ itu, kemudian apa yang kita pelajari di sana, sehingga membuat kita bisa berkontribusi nanti di masa depan, kemudian kita jelaskan mimpi kita untuk Indonesia di masa depan. Kita berharap Indonesia menjadi negara yang memiliki teknologi pangan yang maju, misalnya. Kalau kita mengangkat masalah mengenai teknologi pangan yang ada di Indonesia. Jadi pasti mesti relate ya dengan masalah yang kita angkatkan. Terus satu paragraf tentang mimpi kita untuk Indonesia, kita lanjut ke paragraf berikutnya mengenai peran yang akan kita lakukan. Nah, peran ini kita tulis secara umum dulu. Kita pengen jadi apa nih? Kita pengen eh, jadi dosen misalnya ya, jadi dosen. Kemudian dosennya itu pilihlah ya, contohnya di dosen tadi. Nah, pilihlah nih peran yang kita pikir memang sesuai gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau memang masalahnya itu bisa diselesaikan dengan cara kita menjadi dosen, ya oke, kita berhak untuk memilih untuk menjadi dosen gitu. Yang jelas nanti perannya ini kita tulis secara umum dulu dan memang sesuai dengan permasalahan yang kita angkatkan tadi. Barulah kemudian detail dari kontribusi kita itu kita tulis di poin terakhir, cara mewujudkan mimpi dan komitmen kembali ke Indonesia. Kalau kita memilih untuk jadi dosen, ya dosennya yang seperti apa, kemudian secara langsung kontribusi kita sebagai dosen itu nanti untuk teknologi pangan di Indonesia seperti apa. Nah, kita jelaskan di bagian cara mewujudkan mimpi ini. Dan jangan lupa kalimat penutup kita untuk esainya mengenai komitmen kembali ke Indonesia. Setelah menjadi awardee, kemudian kita selesai studi dan berubah status menjadi alumni, apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Gitu. Nah, silakan dikemas kalimatnya semenarik mungkin. Tulis aja dulu, ya walaupun lebih dari 2000 kata, tulis aja dulu. Nanti dikat bagian-bagian yang mungkin bisa dipadatkan gitu. Jadi menulis aja, kemudian baru teman-teman baca ulang dan sesuaikan apakah poin ini sudah ada dalam esai kita atau belum. Gitu.